pagi adik-adik terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah kelas pra-remaja hari Minggu tanggal 18 April 2021. Adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dalam seminggu ini, sehingga pada kesempatan hari ini kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah online kami. Tuhan, kami tetap berdoa supaya pandemi ini segera berlalu dan kami dapat beribadah bersama-sama, berkumpul di gereja lagi. Mohon Tuhan yang menjamah kami semua. Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan ibadah online kami pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua, baik Lause yang akan memberitakan firman Tuhan maupun adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui suara pujian kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan melalui sebuah lagu berikut ini. Kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami supaya kami dengan sungguh-sungguh dapat mengerti setiap perkataan yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tepatnya hari Sabtu minggu lalu ya, itu ada gempa. Ya, gempanya itu terjadi di selatan Kabupaten Malang ya, tetapi dampaknya itu bisa terasa ya sampai jauh daripada pusat gempa. Kita yang di Sidoarjo juga merasakan, yang di Surabaya juga terasa, bahkan temannya Luse yang ada di Banyuwangi juga merasakan gempa tersebut. Ada teman yang ada di Solo juga merasakan. Nah, adik-adik, gempa yang kemarin sebetulnya tidak termasuk terlalu besar, tetapi kita semua menjadi takut ya. Ini ceritanya saudaranya Lose itu, anaknya itu suka main game ya, seperti kalian. Nah, ketika ada gempa, dia kaget ya, langsung laptopnya itu diangkat, dibawa lari keluar ya. Nah, adik-adik, gempa memang sering membuat kita ketakutan. Gempa yang kemarin kita alami sebetulnya belum terlalu dahsyat ya. Tetapi ada gempa yang sangat dahsyat yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus ya. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, itu terjadi gempa yang sangat dahsyat, sehingga orang-orang yang asalnya menyiksa Tuhan Yesus, mengolok-olok ya, mereka menjadi berbalik 180 derajat ya. Ayo kita lihat di kitab Matius 27 ayat 54. Matius 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Nah, adik-adik, kalau kalian tahu ya, dalam perikop sebelumnya, dalam bacaan di atas, nanti kalian bisa baca sendiri ya, dari kitab Matius 27 mulai dari ayat yang 31 sampai 56 ya, kalian baca sendiri ya nanti ya, bacaannya sangat panjang. Kemudian kepala pasukan itu yang asalnya menyiksa Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus dipukulin, diolok-olok, dipukul kepalanya ya, bahkan diberi mahkota duri ya, bajunya dicopot, ditelanjangin, dituliskan di situ ya, dipermalukan Tuhan Yesus itu. Mereka yang begitu kejam itu telah berbalik 180 derajat. Mereka menjadi mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah benar anak Allah. Nah, adik-adik, sebenarnya apa sih yang membuat kepala pasukan itu berubah pendapat ya, berubah pendapat drastis ya? Ayo kita lihat ya, kita selidiki bersama-sama. Hal yang pertama, Yesus berbeda dengan orang-orang lain. Kepala pasukan ini, dia bukan sekali dua kali menyalibkan orang ya. Dia sudah melakukan proses penyaliban ini berkali-kali ya. Tetapi baru kali ini kepala pasukan dan prajuritnya itu melihat orang yang akan disalibkan ini tidak marah-marah. Ya, coba kita lihat di ayat yang ke-12 ya. Ayo adik-adik, kita lihat, dibuka di pasal 27 ayat yang ke-12. Tetapi atas tuduhan yang ditujukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Ayat 14, tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun,
sehingga wali negeri itu sangat heran ya. Jadi meskipun Tuhan Yesus itu difitnah, tetapi dia tetap sabar ya, tidak marah-marah ya. Bahkan juga tidak balik mengolok-olok ya. Jadi pada saat itu prajurit dan orang-orang di sekitarnya mereka mengolok-olok Tuhan Yesus ya. Biasanya kalau penjahat itu pada posisi seperti itu mereka pasti sangat marah ya, mereka bahkan mengolok-olok juga memaki-maki ya. Nah, hal yang kedua yang dilihat oleh kepala pasukan dan anggotanya bahwa Yesus berbicara dengan penuh kepercayaan kepada Bapa di sorga ya. Ayo kita buka kitab kita di kitab Lukas 23. Kitab Lukas 23 ayat 34 sampai 46. Ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus jubahnya itu diambil ya sama orang-orang yang menyiksa dia ini. Kemudian mereka membuang undi atas jubahnya. Tetapi dalam hal ini Tuhan Yesus bahkan berdoa untuk mereka yang menyakiti dia kepada Bapanya di surga. Tuhan Yesus berdoa dengan penuh keyakinan, memohon ampun untuk mereka ya. Kita lihat lagi di ayat yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ya adik-adik, dari perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib inilah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bapa di surga. Kalau orang nggak punya hubungan yang dekat ya, tidak akrab, pasti tidak akan berbicara dengan penuh keyakinan ya. Kalau misalnya kalian punya guru di sekolah ya, gurunya itu nggak akrab dengan kalian ya. Pasti kalau kalian mau berbicara dengan guru tersebut pasti ragu-ragu ya. Mungkin suaranya jadi kecil-kecil ya, atau omongannya jadi bulet gak karuan karena ragu-ragu. Tetapi ketika guru kalian itu adalah seseorang yang akrab dengan kalian, dekat ya, memiliki hubungan yang dekat, maka kita bisa berbicara dengan lancar ya, tidak perlu takut ya. Bahkan Tuhan Yesus ini berkata-kata dengan penuh kuasa kepada Bapa di surga. Hal inilah yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar anak Allah. Hal ketiga yang dilihat oleh kepala pasukan bahwa dari wajah Yesus itu terpancar kasih ya. Ketika orang-orang yang penjahat yang ada di sebelah kanan dan kirinya mengolok Tuhan Yesus juga, dia berkata-kata dengan penuh kasih ya. Nah, hal yang keempat yang dilihat oleh kepala pasukan ini bahwa mereka melihat tanda-tanda dahsyat yang menyertai kematian Tuhan Yesus ya. Yaitu ya, kegelapan, kemudian kubur-kubur terbuka, bahkan tirai bait suci terbelah dua ya. Banyak hal yang membuat orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak Allah akhirnya menjadi percaya setelah mereka melihat hal-hal tersebut, baik itu pancaran kasih Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus maupun tanda-tanda dahsyat yang menyertai kematian
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib dengan segala penderitaannya adalah untuk menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa kita, ya. Jadi Tuhan Yesus itulah yang menggantikan kita. Seharusnya kita yang dihukum, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita yang dihukum, sehingga kita memiliki hubungan yang erat kembali dengan Bapa di sorga. Kematian Tuhan Yesus membawa pertobatan adik-adik. Kepala pasukan yang semula tidak percaya akhirnya menjadi percaya, ya. Seperti yang kita baca di kitab Matius tadi. Nah, kemudian banyak juga orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan mengolok-olok Tuhan Yesus. Mereka menjadi menyesal atas apa yang sudah mereka lakukan. Ayo kita lihat di kitab Lukas 23 ayat 48. Lukas 23 ayat 48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri, ya. Memukul-mukul diri pada saat itu merupakan suatu ekspresi penyesalan, ya. Nah, adik-adik, pertanyaannya, apakah pendapatmu mengenai Yesus yang disalibkan di atas Bukit Golgota ini? Menurutmu, siapakah dia? Apakah kalian mengakui Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat kalian? Adik-adik, dua pertanyaan tersebut di atas itu adalah suatu hal yang penting, yang mendasar bagi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, ya. Kalau ada di antara adik-adik yang pada saat ini masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, masih belum mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, maka pada kesempatan hari ini Lose mengajak kalian untuk membaca lagi perikop Alkitab kita dari kitab Matius 27 ayat 31 sampai 56. Sehingga kalian dapat memahami siapa sebetulnya Tuhan Yesus itu dan mengapa Tuhan Yesus disalibkan. Adik-adik, Lose berharap setiap adik-adik yang menonton video ini, ikut ibadah bersama-sama Lose, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami memiliki iman percaya yang teguh kepada Engkau, bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar anak Allah yang diutus untuk datang ke dunia menyelamatkan kami semua dari dosa-dosa kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah meskipun firman Tuhan ini sudah selesai, tetapi kami tetap mengingat dan menyimpannya di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita pujikan sebuah lagu berikut ini. Betapa hatiku
yang bertata dalam kerajaan surga, kami membawa persembahan kami kepadamu. Kami memberikan berkat berlimpah yang telah Bapa berikan kepada kami. Semoga karunia kami ini dapat diterima di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas tuntutan dan penyertaan Tuhan, sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, happy Sunday.